Pada episode sebelumnya, Zhuang Rui diantar ke tempat penambangan arkeolog sambil menunggu acara pernikahan temannya. Di awal cerita, kita diperlihatkan Zhuang Rui bertemu dengan Profesor Mang, yaitu dosen Zhuang Rui di Fakultas Sejarah Universitas Beijing. Zhuang Rui pun diuji oleh Profesor Mang dengan menebak apa yang sedang mereka cari di tambang arkeolog. Dan Zhuang Rui pun menganalisa bahwa para tim arkeolog sedang mencari makam seorang jenderal. Tetapi Zhuang Rui tidak tahu nama jenderal yang dimaksud oleh profesor. Dan ternyata jawaban Zhuang Rui tepat. Para tim arkeolog memang sedang mencari makam seorang jenderal yang berjasa dalam banyak peperangan, yaitu Jenderal Qi Yuan. Dengan pencarian makam yang belum ditemukan oleh orang lain, para tim arkeolog berharap dapat menyelamatkan benda-benda berharga peninggalan dari dinasti terdahulu yang terkubur bersama makam tersebut. Dari hasil analisa yang diperoleh, beberapa peralatan, koin perunggu sudah ditemukan di sekitar penambangan. Ada kemungkinan lubang utama makam berada tidak jauh dari titik mereka sekarang. Beberapa obrolan tentang arkeolog dari mereka akhirnya dengan kebaikan profesor, Zhuang Rui pun diajak mengikuti penelitian mencari makam yang dilakukan para tim arkeolog. Tidak selang beberapa lama, profesor pun dipanggil karena ada yang ingin menemuinya. Ternyata yang akan menemuinya adalah Miao Feifei yang tengah menyelidiki tentang pencurian makam yang sering terjadi. Pada saat profesor berbicara dengan Miao Feifei, terlihatlah Zhuang Rui berada di tempat penelitian bersama Profesor Mang. Analisa penyelidikan yang dilakukan Miao Feifei dan rekannya mencurigai Zhuang Rui sebagai mata-mata dari komplotan perampok yang sering mencuri makam akhir-akhir ini. Tanpa disadari saat berjalan, mereka berpapasan dengan komplotan perampok tersebut, sehingga komplotan tersebut mengetahui terdapat polisi yang akan berusaha menggagalkan pencurian makam yang akan mereka lakukan. Scene pun berpindah di mana perampok sedang berbicara dengan bos yang menyuruh mereka untuk melakukan pencurian. Karena sebelumnya pekerjaan yang diberikan telah gagal, para perampok itu menjamin untuk pekerjaan kali ini mereka lebih profesional dan akan berhasil. Scene kembali lagi ke tempat penelitian Profesor Mang yang sedang mencari letak makam dengan menggunakan drone, sehingga mereka bisa memantau dari atas. Mereka menggunakan beberapa alat canggih lainnya yang mereka gunakan, itu pun masih belum bisa mendukung untuk dapat mencari di mana letak makam tersebut. Akhirnya Zhuang Rui dengan gambar yang diberikan melalui drone, dia berusaha mencari sendiri letak makam menurut perkiraannya. Tanpa disadari, Zhuang Rui pun sedang dimata-matai oleh asisten dari Miao Feifei. Pada saat dalam perjalanan, Zhuang Rui pun menelpon temannya Huang Puyun untuk mengabari keberadaannya sekarang. Huang Puyun memberitahu bahwa dia berada di tempat lelang pribadi keluarga Ya Qiwan. Sedang asiknya menelpon, tanpa sengaja Huang Puyun mendorong pajangan barang yang ada di situ. Karena kejadian pecahnya barang antik tersebut, Huang Puyun pun harus bertanggung jawab kepada pemilik lelang yang berada di tempat tersebut. Huang Puyun menyangkal bahwa dia sengaja menjatuhkan barang tersebut, tetapi dia berasumsi bahwa dia didorong oleh seseorang. Tetapi karena di situ orang-orang melihat bahwa dialah yang mendorong barang tersebut, akhirnya dia pun bernegosiasi kepada pemilik lelang tersebut. Dengan kata-kata yang menipu, pemilik lelang berkata itu adalah barang peninggalan modern, sehingga dia pun beranggapan bahwa barang itu tidak mahal, sehingga dia langsung menyetujui untuk bertanggung jawab. Tetapi ternyata Huang Puyun ditipu.
Harga dari barang tersebut adalah 300.000 yuan, sehingga ia pun terkejut. Di balik kejadian itu, ternyata Wang Fuyun ditipu. Kejadian itu adalah kesengajaan dari rencana pemilik lelang dan direktur yang sakit hati pada kejadian sebelumnya. Shin pun berpindah pada Zhuang Rui yang telah menemukan daerah yang kemungkinan makam tersebut berada di sekitar situ. Dengan menggunakan mata emasnya, dia pun melihat ke dalam tanah apakah benar makam tersebut berada di situ. Ternyata benar saja, makam itu berada di bawah tanah itu. Lalu Zhuang Rui pun memanggil Profesor Mang dan asistennya untuk datang melihat penemuannya. Dengan melihat sampel tanah, Profesor menyimpulkan bahwa makam memang berada di bawah sekitar tempatnya sekarang. Ternyata penemuan Zhuang Rui sangat membantu kelanjutan dari penelitian ini. Dengan sedikit petunjuk yang didapat, mereka akan berlanjut untuk mencari informasi lebih lanjut. Dari pergerakan gambar yang dipegang dan perkiraan informasi selanjutnya, bisa saja berada di rumah sekitar yang ada pada gambar. Ternyata pada saat di rumah tersebut, mereka tidak disambut baik oleh pemilik rumah. Yang pada dasarnya pemilik rumah adalah perampok makam yang akan merampok makam melalui rumah tersebut. Takut pekerjaannya akan mengalami kesulitan, kelompok tersebut berencana untuk menyingkirkan Zhuang Rui. Setelah dari rumah tersebut, Profesor Zhuang Rui, Miu Feifei, dan asistennya berasumsi bahwa pemilik rumah tadi merupakan komplotan dari perampok tersebut, karena terdapat luka bakar di wajahnya yang bisa saja dari lubang api atau ledakan. Dari kecurigaannya tersebut, Profesor meminta agar para komplotan tersebut dapat ditangkap sebelum mereka membongkar makam yang sedang Profesor cari. Tetapi karena kecurigaannya terhadap Zhuang Rui, Profesor diajak bicara empat mata menjelaskan bahwa penyelidikan polisi bukan hanya menangkap perampok yang mengeksekusi makam tersebut, tetapi mereka ingin menangkap seluruh komplotan besar dari pencurian makam tersebut, dari bos sampai komplotan yang lain, sehingga tidak terjadi perampokan-perampokan lagi. Tetapi di sini Miu Feifei tidak mengatakan kecurigaannya terhadap Zhuang Rui sebagai anggota komplotan dari perampok tersebut. Miu Feifei mengajukan beberapa pertanyaan untuk menyelidiki apakah Zhuang Rui merupakan anggota komplotan tersebut. Lalu Shin pun berpindah di mana Miu Feifei sedang makan dengan asistennya. Pada saat itu Zhuang Rui melihat dan memberikan pesan kepada Miu Feifei. Lalu Miu Feifei pun mengundang Zhuang Rui untuk ikut makan bersama mereka. Pada saat menyeberang, Zhuang Rui dihadang oleh komplotan perampok tersebut yang akan menculiknya. Tetapi asisten dari Miu Feifei mengetahui dan segera menolong Zhuang Rui. Pada saat itu, kepala Zhuang Rui ditutupi kain hitam. Dengan menggunakan kekuatannya, dia menembus penglihatan di dalam kain tersebut, sehingga Zhuang Rui tahu bahwa yang akan menculiknya adalah komplotan dari perampok yang melakukan perampokan di rumah Gade waktu itu. Tanpa sadar, pada saat itu Zhuang Rui berkata bahwa mereka adalah perampok yang melakukan perampokan pada saat itu. Padahal kepala Zhuang Rui sedang ditutupi dengan kain hitam. Miu Feifei pun menginterogasi Zhuang Rui bagaimana dia bisa dapat mengetahui padahal kepalanya ditutupi. Zhuang Rui pun mengelak bahwa ia melihat sebelum kepalanya ditutupi. Lalu Zhuang Rui pun diperintahkan untuk menggambarkan wajah dari perampok tersebut. Setelah mendapatkan hasil gambar yang akurat, Miu Feifei pun mencari data orang tersebut di komputer. Orang tersebut bernama Yu Lei. Orang-orang biasa memanggilnya Bos Yu, yang ternyata itu adalah bos dari Zhuang Rui. Dan episode 4 pun berakhir. Nantikan episode kelima serial The Golden Age
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Sampai jumpa.